Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Tegar Wibisono dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan mengenai alat pengolahan tanah sekunder. Pengolahan sekunder dilakukan setelah pembajakan atau pengolahan primer yang dapat diartikan sebagai pengadukan tanah sampai giluk yang relatif tidak terlalu dalam. Kedalamannya dari 10-15 cm. Alat pengolah tanah sekunder sendiri dibagi menjadi dua, yakni tradisional dan modern. Alat tradisional pengolahan tanah sekunder tidak jauh berbeda dari pengolahan tanah primer, yakni berupa cangkul, linggis, sekop, dan sabit. Kemudian ada beberapa alat pengolahan tanah sekunder yang modern, diantaranya adalah bajak rotari, yaitu bajak yang terdiri dari pisau-pisau yang berputar, garu sisir, garu peratah, gelebek, dan garu piringan. Dalam KBBI, garu adalah alat pertanian yang digunakan untuk pengolahan tanah setelah pembajakan dan juga meratakan tanah. Selain itu, garu juga memiliki bentuk seperti sisir. Hal ini serupa dengan artikel yang ditulis oleh Surani pada tahun 2014, di mana garu adalah alat pertanian sekunder atau pengolahan tanah sekunder, di mana pengolahan tanah ini dilakukan setelah pengolahan tanah menggunakan bajak atau pembajakan. Oke, selanjutnya adalah macam-macam garu. Yang pertama adalah garu paku. Garu paku ini biasa digunakan untuk meratakan atau menghaluskan tanah. Nah, yang kedua adalah garu pegas. Garu pegas ini cocok digunakan untuk lahan berbatu maupun lahan berakar. Yang ketiga adalah garu rotari. Garu rotari ini cocok digunakan untuk mencacah tanah. Nah, yang terakhir adalah garu piring. Garu piring ini cocok digunakan sebelum pembajakan untuk memotong-motong rumput dan dapat juga digunakan untuk penyiangan. Pengertian dan fungsi garu piring. Garu piring merupakan salah satu alat pengolah tanah kedua. Garu piring berbentuk seperti bajak piring atau rata tepinya, dapat juga berbentuk gelombang. Garu piring terdiri dari 8-12 buah piringan. Fungsi garu piring digunakan untuk memotong rerumputan pada permukaan tanah, menghancurkan permukaan tanah sehingga kerataan tanah lebih berhubungan dengan tanah, dan juga dapat dipakai untuk menutup biji-bijian yang ditanam secara lebar. Selanjutnya adalah kelebihan dari garu piring itu sendiri. Garu piring akan lebih efektif digunakan pada tanah yang memiliki alang-alang dan juga bersemak. Hal ini dikarenakan konstruksi garu piring itu sendiri yang terdiri dari piring-piringan yang mampu berputar pada saat pengoperasian. Hal ini menyebabkan kemungkinan untuk macetnya pada saat pengoperasian akan lebih kecil. Demikian beberapa informasi mengenai garu piring. See you in the next video.